Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah firman Tuhan itu saya merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Suwardi. Saya bilang apa? Gereja dan komunitas. Dan di situ sudah disampaikan bahwa di dalam gereja, di dalam komunitas, kita harus hidup saling. Nah, sudah dipaparkan oleh hambanya, saling membantu, saling memberi, saling peduli, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya secara pribadi, mengapa kita itu harus ada dan terlibat di dalam komunitas yang hidupnya itu saling, kata Pak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan besar itu terus bergejolak di dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena apa? Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang gak ada kakak, gak ada adik. Jadi merasa hidup sendiri. Jadi komunitas saya ya hanya bapak, mama, dengan saya. Dan waktu itu kami kumpul dengan nenek, karena nenek, kami sudah sekian puluh tahun percaya Yesus, tapi nenek baru menyusul. Akhirnya nenek bilang, aku sekarang mau sama-sama kalian. Kenapa? Supaya kami bisa berdoa bersama-sama. Hanya itu. Dan saya pikir-pikir lagi, kenapa ya? Kok kita di dalam gereja ini juga harus hidup berkomunitas, harus terlibat di dalam komunitas itu? Ternyata ada jawaban yang luar biasa, di mana Tuhan saat menciptakan kehidupan kita itu, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Ingat, bukan makhluk sosial ya, tapi makhluk sosial, di mana artinya bahwa kita hidup itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya butuh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga butuh saya. Hanya orang yang sombong yang akan mengatakan, aku tidak butuh kamu. Aku tidak perlu bantuanmu. Bapak Ibu sadar, kita mau potong rambut ini aja harus pergi ke tukang cukur. Bapak Jokowi yang pernah menjadi orang nomor 1 saja, tidak bisa dia menggunting rambutnya sendiri. Tapi dia harus pergi ke salon, ke tukang cukur. Makanya saya katakan, hanya orang sombong yang dia katakan, aku gak butuh kamu, aku gak perlu kamu. Sadar atau tidak, mungkin sekarang kita punya uang numpuk, sehingga kita mau berkata, segala sesuatu bisa aku bayar, bisa aku beli. Tapi Bapak Ibu ingat, satu saat kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-20, mari kita bersama-sama perhatikan. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-20. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Matius 18 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka.
Dari ayat firman Tuhan ini saya memberikan tema firman Tuhan siang hari ini, komunitas yang sehat atau komunitas yang benar. Karena dari awal sudah di latar belakangnya dengan gereja yang sehat, maka saya juga pakai komunitas yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ayat tadi menjelaskan kepada setiap kita semua bahwa Tuhan itu tidak selalu hadir. Perhatikan baik-baik kalimat saya ucapkan. Ingat, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menjelaskan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu tidak selalu hadir dalam sebuah komunitas. Paham? Paham kalimat yang saya sampaikan? Jelas ya? Tuhan itu tidak selalu hadir di dalam sebuah komunitas. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita kumpul banyak orang pasti Tuhan hadir. Karena kita sering kali berpatokan, firman Tuhan bilang 2 atau 3 Tuhan ada di dalam komunitas itu. Kita lebih dari 2-3, tapi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku. Itu yang harus kita pegang. Jadi Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah komunitas yang tujuannya apa? Berkumpul karena Tuhan. Bukan karena Pak Suhardi. Ingat ya, Bapak Ibu berkumpul di gereja ini bukan karena Pak Suhardi. Karena apa? Segen nanti kalau nggak datang minggu ditanya, kemana si A? Nanti kalau ketemu, kemarin kemana? Jadi malu. Jadi ditanya, nunduk aja. Kemana kamu pergi? Ingat, kita datang ke tempat ini, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, kita punya tujuan komunitas kita ini, itu karena Yesus. Yang kita bicarakan dalam perkumpulan kita, dalam komunitas kita adalah Yesus. Yang kita tinggikan adalah Yesus. Yang kita agungkan adalah Yesus. Yang kita muliakan adalah Yesus. Jadi di tengah-tengah perkumpulan kita ini, di tengah-tengah komunitas kita ini, bukan karena ada A sehingga gereja ini, komunitas ini bisa hidup. Oh, karena ada si B, maka gedungnya jadi bagus. Karena ada si C, maka semua rencana kegiatan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kalau itu yang kita kerjakan, Tuhan tidak ada hadir di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar. Biarlah di setiap komunitas kita yang kita bicarakan, yang kita obrolkan adalah Yesus. Karena apa tadi ayat selanjutnya? Kalau yang kita obrolkan, yang kita omongkan, yang kita bicarakan adalah Yesus, dikatakan apa? Di situ aku, Yesus, ada di tengah-tengahmu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini gak main-main. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang kita bayangkan bersama-sama. Apa yang akan terjadi jika di suatu komunitas Tuhan itu hadir. Yuk kita pikirkan sama-sama, kita bayangkan sama-sama. Apa sih yang akan terjadi kalau dalam komunitas kita itu Tuhan hadir? Yang kita omongin hanya Yesus dan Yesus dan Yesus, gak ngomongin ABC. Yang pertama,
Jika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan hadir dalam komunitas kita, maka akan ada perubahan hidup yang terjadi. Ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu gak aneh. Kalau Bapak Ibu dengar, oh tadinya itu dia mencuri, tadinya merampok, tadinya main judi dan lain sebagainya. Ternyata sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya ngomong begini karena bapak saya sendiri, bukan suami ya. Pak Agus, Bapak Ibu tahu Pak Agus. Itu dulu dari tetesan air mata sang istri, yaitu ibu saya. Padahal yang kenal Yesus itu adalah bapak saya dulu. Karena beliaunya sakit liver. Dan dokter sudah vonis apa yang dia minta kasih, karena tinggal nunggu waktu. Tetapi karena Tuhan sayang bapak saya, maka bapak saya kenal dengan Yesus dan percaya Yesus dan menjadi sembuh. Dan setelah itu istrinya ikut. Saya masih bayi, jadi saya belum tahu ikut apa enggak, saya masih bayi. Saya masih dititipkan di bude saya waktu itu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan itu justru bapak yang mundur. Bapak yang jauh. Sehingga setiap malam keluar, duduk di pos, nggak tahu. Kalau orang Jombang bahasanya main gaple. Mungkin Mami kenal ya, main kartu, keplek-keplek. Tapi mama saya nggak pernah namanya marah. Setiap kali suaminya keluar, mama saya langsung masuk ke kamar. Apa? Teriak sama Tuhan. Dan hanya air mata yang disampaikan. Dan saat bapak saya kembali, dia bilang, aku mau sekolah Alkitab. Puji Tuhan, akhirnya dipakai oleh Tuhan. Nah itu yang namanya sebuah perubahan terjadi. Sebuah pertobatan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Di dalam sebuah komunitasnya itu ada hadir. Karena kebetulan rumah kami belakangnya itu gereja. Jadi kalau gereja itu sudah mulai menyembah, karena kebetulan gereja GPDI jam 3 mulai, setengah 3 jam 2 jemaat sudah berjalan masuk. Kenapa? Mereka sujud menyembah masih. Gak usah nunggu Bapak Gembalanya. Mereka sujud, nanti jam 3 pemimpin pujian sudah berdiri dan mengajak jemaat untuk bersama-sama. Kalau sudah mendengar itu, bapak saya langsung, sebelum bertobat itu seperti itu. Tapi telinganya karena mendengar begitu terus, dan istrinya terus lapor sama Tuhan, ada perubahan terjadi di dalam kehidupannya secara pribadi. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada. Bukan hanya membawa perubahan, tetapi memberikan mukjizat, itu pasti terjadi. Karena apa? Dia adalah sumber mukjizat. Dan puji Tuhan. Bapak saya waktu sudah menerima Yesus, disembuhkan dan pergi, ternyata kambuh lagi, terima lagi, disembuhkan, akhirnya menyerahkan diri. Dan puji Tuhan sampai kemarin Bapak Ibu bisa lihat, sampai masa tuanya tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh jasmaninya. Yang tadinya sudah divonis, tinggal menunggu hari. Makanya dulu kalau saya sekolah, nakal, bandel, gak mau belajar, resepnya gak usah macem-macem. Mama sayanya melotot, bapak saya melotot, sambil berbisik mama saya, kalau kamu gak tahu terima kasih sama Tuhan, bapakmu ini nanti diambil sama Tuhan. Kamu mau punya bapak apa enggak? Hanya itu.
Dan pernah itu saya SMA, ingat betul. Karena kalau SMA kosong, karena rumah di Banyuwangi tempat bapak saya pelayanan itu ada stasiun kereta api, itu bisa ke Ketapang. Itu main ke sana, pulang sore. Mama saya marah-marah. Mama saya bilang, teruskan nak, nggak usah berhenti. Kalaupun jam sekolah kosong, teruskan. Kenapa harus berhenti di Ketapang? Nggak nyampe Denpasar sana. Tapi kamu harus tahu, bapakmu ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Jadi nakut-nakutin saya itu hanya karena bapak. Karena mungkin mama saya mengingat gimana sakitnya dulu kali. Makanya saya bersyukur sampai bisa menikmati dan merawat di tempat ini bersama suami dan cucu-cucunya. Itu karena anugerah Tuhan. Ada mukjizat besar kalau ada Tuhan hadir. Selain ada mukjizat, ada hikmat dan kekuatan baru yang diberikan. Kenapa? Yesus itu sumber hikmat. Yesus itu sumber kekuatan. Makanya kenapa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah masalah dan lain sebagainya, kita bisa menyelesaikan. Karena apa? Ada hikmat daripada Tuhan. Kita sanggup menghadapi akan persoalan itu karena ada kekuatan daripada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan akan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kalau Tuhan ada, Tuhan hadir, itu pemulihan pasti terjadi. Jadi kita harus percaya, kalau mungkin saat ini pekerjaan suami kita Senin Kemis, atau ekonomi kita mulai goyang dikit-dikit, jangan takut. Karena apa? Tuhan yang akan sanggup pulihkan kita. Asal kita selalu ada di dalam komunitas yang sehat. Nah, sekarang pertanyaannya dalam kehidupan kita, maukah kita mengalami akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Maukah kita mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Maukah kita mengalami akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pendidikan kita? Kalau kita mau, kita harus memilih tadi. Pilihlah untuk selalu berada di dalam komunitas yang benar, di dalam komunitas yang sehat. Dan kita harus menjauhi komunitas yang salah. Kita perhatikan ayat tadi. Apa dikatakan di situ? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, nama Yesus, di situ Tuhan ada. Jadi jelas, jika kita berada di dalam komunitas yang benar, maka di dalamnya membicarakan Yesus, dan di situ Yesus hadir, dan terjadilah terobosan-terobosan yang baru. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Maka dari itu kita harus selalu berada di dalam komunitas yang benar. Jangan sampai kita ada di dalam komunitas yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama perhatikan di dalam Injil Matius 26. Matius 26, Matius 27. Nanti di situ kita akan lihat 2 sosok contoh yang kita perhatikan, yaitu murid Yesus yang bernama Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Bapak Ibu, 2 orang ini sama-sama murid Yesus, sama-sama pernah mendapatkan panggilan daripada Tuhan.
Dan dua murid Yesus ini sama-sama pernah mengalami yang namanya sebuah kesalahan, sebuah kegagalan. Tetapi kita akan perhatikan apa yang menjadi hasil akhir dari kehidupan mereka. Ternyata kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26, 27 dan selanjutnya di situ, kita akan menemukan sebuah perbedaan yang begitu mencolok antara kehidupan daripada Petrus dan Yudas Iskariot. Kita perhatikan di situ kehidupan daripada Yudas, di mana mereka mengkhianati Yesus dengan apa? Dengan menyerahkan kepada para imam Yahudi. Hanya karena apa? 30 perak. Uang. Sehingga dia menjual Yesus. Dan Petrus, apa yang menjadi kegagalannya, kesalahannya? Menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, inilah yang saya katakan, dua-duanya ini sama-sama mengalami kesalahan, sama-sama mereka hidup dalam kegagalan. Tetapi kita perhatikan, Simon Petrus di akhir hidupnya itu, setelah dia tahu bahwa aku salah. Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Di situ kita perhatikan yang bertanya itu bukan orang-orang yang punya jabatan loh. Waktu Yesus diadili, ada yang tanya, ini salah satu pengikutnya. Dia udah ketakutan, bukan. Aku tidak termasuk. Nah, itulah namanya menyangkal tadi. Dan memang waktu sebelum Yesus diserahkan pun Yesus sudah bilang, di antaramu nanti ada yang mau menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu benar terjadi. Dan kalau kita perhatikan selesainya itu, Petrus gak kabur, tapi Petrus menangis. Petrus mengaku kalau dia salah dan dia bertobat. Karena pertobatannya itu maka Petrus dipakai oleh Tuhan. Dia dijadikan pemimpin rasul-rasul. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu perhatikan surat-surat Paulus. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang. Dia hanya kata, emas perak aku gak punya. Tapi yang aku punya, Yesus. Bapak Ibu, kita lihat di situ. Berbeda dengan Yudas. Kalau Yudas sudah tahu dia salah, dia sudah menjual Yesus, sudah menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang yang membenci Yesus. Dan saat tahu Yesus di situ sudah diadili, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya, dia memang menyesal, aduh karena perbuatanku itu. Tapi dia enggak sujud berdoa kepada Tuhan. Justru dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan antara Petrus dengan Yudas? Kita perhatikan, kalau Petrus saat dia sudah tahu salah, dia tidak kabur, dia tidak melarikan diri. Samuel ini kalau sudah saya marahi, gak ada yang nolongin, kabul gitu ya. Dan biasanya sudah saya tangkap, gak boleh begitu ya nak. Mulai nasihat orang tua keluar gitu ya. Memang bahasanya kadang kabul, enak gitu. Kayaknya saya takutnya nanti jadi kebiasaan gede, dimarahi kabur, apalagi nanti bisa naik sepeda. Dimarahi di sono, lari ke sini, dimarahi sini, lari ke sono. Nah itu yang saya nggak mau, makanya dari kecil saya tangkap, langsung kuping saya bisikin.
Nah, di sini kita perhatikan, Petrus gak kabur, gak menghilang. Tapi dia tetap ada di dalam komunitas yang sehat. Dia selalu bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Jadi dia gak mau tinggalkan, dia tetap ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain. Bahkan sampai waktu di Danau Galilea, dia lihat ada siapa yang berjalan. Iya, dia langsung jalan. Di situ walaupun dia di tengah-tengah itu mengalami kegagalan, tetapi yang kita lihat dia tetap ada di dalam komunitas yang benar. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Injil Matius 26. Di situ mulai ada Yudas mengkhianati, si Petrus menyangkal. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita lihat di situ Petrus karena tetap ada di dalam komunitas yang benar, maka kita melihat ada mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ada perubahan-perubahan baru terjadi di dalam kehidupannya. Berbeda dengan Yudas. Yudas justru keluar. Dia ada di dalam komunitas yang salah. Siapa itu? Yaitu para imam yang iri hati, yang benci kepada Yesus. Tokoh-tokoh agama yang membenci Yesus. Sehingga sampai dia berani menyerahkan Yesus hanya dengan uang 3 keping perak. Kalaupun waktu itu dia menyesal uangnya dilempar sama dia, tidak merubah kenyataan. Kenapa? Karena dia sudah salah. Berada di dalam komunitas yang salah. Dia bukan merapat kepada komunitas yang benar, tapi justru dia merapat kepada komunitas yang salah. Akhirnya endingnya dia mati bunuh diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pilihan buat kita. Baik di rumah, di pekerjaan, di keluarga, di komunitas apa saja. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kalau kita tahu itu akan salah, lebih baik aku mundur. Walaupun mungkin saat kita mundur kita diomong, cemen lo. Masa gitu aja takut. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Iva, Neta, Sipra, bicarakan mana temanmu yang ini. Akhirnya mulut saya ngomong sama mereka. Itulah pergumulan kami. Kenapa? Kalau Sabtu dia harus ngajar, Minggu harus ngabar, nanti pindah ganti sabuk ini dan lain sebagainya, sehingga waktunya untuk Tuhan gak ada. Saya bilang itu tugas kalian untuk mendoakan supaya mereka bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kalian. Jangan diam-diam, supaya dia balik lagi kepada komunitas yang benar. Wah, hari Sabtu itu harimu untuk beribadah bersama-sama dengan rekan-rekanmu, dengan komunitasmu. Di situ membicarakan Yesus, menasehati kalian untuk menjadi anak remaja pemuda yang bertumbuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mau bertanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau berada di komunitas yang mana? Untuk mau berada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang salah, maka kita harus menjauhkan diri dari komunitas yang salah. Dan untuk saudara tahu, manusia itu harus didekati atau dijauhi. Dan ini kita perlu memperhatikan dengan teliti, dengan baik-baik. Kira-kira omongan temanku tadi itu mau ngajak aku kemana? Kalau memang mau ngajak kita yang gak benar,
Ya cepat-cepat lah. Makasih ya, permisi ya, mungkin aku mau ke sana loh. Jangan terus di tempel. Enak kok sama kamu begini nikmat. Daripada Sabtu aku ibadah di sana. Pak Ibu, kalau kita bersama-sama mau menjauhi akan komunitas yang salah, maka satu, kita harus jauhi kumpulan pencemooh. Kita perhatikan Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kumpulan pencemooh itu? Kumpulan pencemooh ini adalah kumpulan orang-orang yang suka mencemooh kekristenan, mencemooh gereja, mencemooh hamba Tuhan, mencemooh rekan kerja, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus menjauhi. Saya ambil contoh Daud. Bapak Ibu tahu kisah Daud? Waktu dia sudah selesai berperang melawan Goliat, dia diangkat oleh Saul. Dan di situ terus berperang, dan setiap kali pulang perang mereka mengalami kemenangan dan disambut oleh masyarakat itu. Dikatakan apa oleh masyarakat itu? Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Sekali nggak apa-apa, masih tenang si Saul. 2 kali perang, menang lagi, disambut lagi, ore, Daud bisa berlaksa-laksa. 3 kali, 4 kali, lama-lama hati apa? Panas. Akhirnya apa? Si Saul berpikir, ya kan? Kubunuh kamu. Diperhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sampai dikejar-kejar pun si Daud sudah punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia hanya apa? Hanya apa yang dilakukan oleh Daud? Potong jubahnya doang. Dia nggak berani. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita melihat orang yang salah, jangan kita gorok, wek. Aku gak suka, kan aku ada komunitas yang benar. Kamu salah, sono kumpul yang salah. Bapak Ibu jujur dalam kehidupan kita, kalau sudah dalam komunitas ini, kita ada teman kita yang berwarna hitam. Nah, hati-hati ya, jangan sama teman itu loh. Dia hitam warnanya, pasti dia banyak dosa. Bukankah kita datang memeluk, merangkul dia, tapi justru kita omongin, ih dosanya, oe. Jangan deket-deket, nanti ketularan. Bapak Ibu, kita nggak tahu loh, menangisnya orang yang punya warna hitam tadi. Dia datang ke tempat ini mau perlu perubahan, pertobatan, butuh kasih sayang. Ternyata di tengah-tengah komunitas ini, minggir. Jangan deket-deket sama aku ya. Nanti aku ikut dosa loh. Dijauhi. Kemana kita pergi kita omongin. Jangan deket-deket itu tuh ya. Amit-amit. Apalagi kalau orang Jawa dibilang amit-amit jabang bayi sampai dilus-lus. Bapak Ibu sama dengan orang kalau keluar penjara. Siapa yang mau dekat dengan orang yang barusan keluar dari penjara?
Kemarin saya baru bilang ke anak-anak di kelas 4. Dan saya tidak tahu. Karena saya cerita begitu, akhirnya dia siang. Bu, saya mau ngomong sama ibu, katanya. Saya bilang, memang ada apa? Mama sakit, bapak sakit? Enggak. Tapi nanti ya Bu, pulangnya aku mau ngomong. Hanya karena firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena kalau Jumat kan ada ibadah begitu. Saya bilang dijauhi. Akhirnya dia cerita panjang lebar. Dan sampai dia menangis, saya peluk dia. Saya usap-usap kepalanya. Dan di situ dia tahu juga kalau saya ikut menangis. Diam-diam dia mencium saya. Dia bilang, Ibu, apa yang dikatakan ibu itu ternyata benar. Karena saya sering kali bilang, kalian dari jam 7 sampai jam 1 itu anak Bu Lina. Jadi kalau ada apa-apa kamu ngomong sama Bu Lina. Makanya kenapa saya bilang, kalau ada Bu itu kepalanya sakit, pusing katanya. Saya nggak langsung bilang pulang nak, nggak. Saya pasti tanya, kenapa nak pusing kepalanya? Dia pasti geleng. Pasti muncul perkataan saya, tadi di rumah sudah sarapan. Kalau dia lama nggak jawab, saya langsung bilang ke sebelah anak, tolong dong ke Bu Edo. Lalu saya tanya, mau makan nasi sama telur atau Indomie sama telur? Nanti kalau dia bilang Indomie, nggak usah ya nak ya, sama nasi aja. Nah ternyata itu diperhatikan. Dan saya kalau mau kemana-mana pun saya pamit sama anak-anak. Hanya ke kamar mandi pun saya pamit. Maaf ya, kalian kerjakan tugas. Ibu izin mau ke kamar mandi sebentar. Dan ternyata anak ini memperhatikan. Bapak Ibu, selama itu dia merasa sendiri. Memang saya perhatikan anak ini kan, anak-anak kalau makan kumpul dia sendiri. Kenapa? Bekalnya kadang hanya tempe, kadang ceplok telur. Sementara temannya ada nugget, ada sayur, nanti ada ayam chicken dan lain sebagainya. Jadi dia merasa minder. Dan di rumah pun sama mamanya dikurung. Kenapa? Itu tadi, orang menjauh. Kenapa? Perilaku orang tua sehingga akibat anak. Akhirnya dia merasa, ih aku sama Bu Lina dipeluk. Ibu Lina ikut nangis. Maka dia langsung cium, ibu mama aku ya. Ibu yang mau ngerti aku. Inilah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Gak sadar. Makanya kita harus menjauh dari kumpulan pencemooh itu. Kita belajar seperti Daud. Punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia udah tahu Saul mau membunuh dia. Kenapa punya kesempatan gak langsung cus beres? Tapi Daud gak lakukan itu. Dia mengasihi Saul dan dia mendoakan Saul. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang Jawa bilang jangan suka metani kutunya orang. Kadang kita hanya berhenti di situ. Tanpa ada sesuatu yang kita lakukan, memeluk dia, merangkul dia. Siapa tahu dia butuh hiburan, dia butuh kekuatan, dia butuh doa kita. Kumpulan pencemooh ini juga orang-orang yang seringkali berperilaku jahat. Dia senangnya bertindak yang gak bagus sama kita. Dan kumpulan pencemooh ini seringkali juga berperilaku menebar kebencian, menebar kemarahan. Nah, makanya kalau kita mau merasakan Tuhan hadir, jauhi kumpulan pencemooh. Yang kedua, jauhi kumpulan Korah. Siapa Korah itu? Korah itu adalah pemimpin Israel yang memberontak kepada Musa dan Harun. Perhatikan di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-26.
Bilangan pasalnya yang ke-26. Bilangan pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Bilangan 26 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayatnya yang ke-26. Sebelumnya juga di pasal 25 itu dengan teliti dengan gamblang diceritakan kumpulan Korah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi bahwa kumpulan Korah ini mereka adalah orang-orang yang senangnya membantah Tuhan. Ya, memberontak kepada pimpinan, memberontak kepada otoritas daripada Musa dan Harun. Nah, ini adalah merupakan suatu kumpulan yang sukanya protes-protes gitu ya. Suka berontak-berontak. Kadang-kadang ya jujur dalam kehidupan kita ya. Kita ini sukanya berontak. Tapi melakukan sesuatu ada enggak? Biasanya enggak mau. Karena apa? Senangnya hanya protes, senangnya hanya berontak. Tapi beda dengan orang yang taat, orang yang tunduk. Dia enggak banyak ngomong, tapi dia bekerja, dia melakukan sesuatu. Di tengah-tengah keluarga, suami adalah kepala keluarga, maka istri-istri tunduklah pada suamimu. Jangan ngeyel. Kalau dibilangin A, ya sudah, diam. Bapak Ibu jujur, Bapak ini kadang kalau mengingatkan saya masih karena merasa apa? Kamu juga lulus loh teologi, aku juga. Kalau kamu keluarkan ayat, aku juga akan keluarkan ayat. Tapi Bapak Ibu jujur Kak, seperti kemarin di mobil anak-anak cerita, dia langsung bilang, Mama jangan seperti itu. Pak, langsung. Saya bilang, Tuhan ternyata aku tuh belum bisa diem. Saya punya sanggahan, ya kan? Istri-istri kalau dinasihatin suaminya kan apa? Sanggahannya dikeluarkan. Iya tapi kan. Nah, tapi kannya ini loh yang berat. Nah gimana waktu kita diberkati itu? Hei istri-istri tunduklah. Dia itu pemimpinmu, mau jelek, mau ganteng, mau punya duit, mau gak punya duit, tetap dia pemimpin. Tengah-tengah keluarga. Dan anak-anak pemimpinnya siapa? Orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini bukan hanya bapak ibu. Kalian di sekolah ada guru, itu pemimpinmu, tuh orang tuamu. Kita di sini mungkin jauh dari orang tua, tapi ikut tante, ikut bibi, ikut tulang, ikut mantulang. Itulah pemimpinmu. Maka menurutlah, taatlah sama yang kamu ikuti sekarang. Jangan kalau disuruh apa-apa. Itu kan anak-anak sekarang begitu kan. Kita keluar satu kata dia ngedumel. Kadang-kadang
Sampai saya bilang sama Iva, Mama nggak mau. Kenapa? Kalau ngikutin terus, ini sakit sendiri. Lama-lama ubahnya Mama nanti muncul trut-trut, ya udah biarin aja. Semalam saya bilang sama Sipra, sama Neta, gak tahu angin apa kemarin, karena dengan alasan di rumah arisan nek, aku di sini dulu ya, ayo. Hei, di situ neneknya, karena sudah lama nggak bunyi-bunyi ke cucunya itu, semalam keluarlah. Karena mereka udah berbunyi, nanti malam terus cuci piring ini, besok kan nyonya. Kesempatan buat nenek gitu kan. Saya bilang sama mereka, kamu pingin mamamu senyum atau menangis? Atau cepat-cepat kurus terus masuk surga? Jadi gak usah banyak ngomong. Kalau sudah tahu ada cucian piring sekarang karena mama arisan banyak-banyak, yang satu punya alasan, aku besok sih pergi. Kamu kan gak ngapa-ngapain, kamu aja besok pagi yang cuci piring. Saya bilang atur waktu. Kalau sudah tahu besok pagi kamu ke sana. Oh malam ini aku masih bisa cuci. Kerjakan malam ini. Capek tidur dulu. Besok bangun pagi-pagi. Cuci piring. Ya. Tapi ingat kita mama-mama ya. Nasihatin pun tidak cukup satu kali, berkali-kali. Jadi jangan, jadi mama pun jangan bosan untuk tetap menasihati anak-anak kita. Ya saya bersyukur sih kalau Neta ini neneknya udah ngelirik udah cukup ya, gak usah teriak-teriak gitu ya. Itu dari kecil kalau sudah saya lihat itu udah nenek udah ini. Beda dengan yang satunya, tahu itu neneknya ngelirik, ngelama lagi dia gini udah osak-osak gitu ya. Ya itulah anak. Tapi saya pun tetap gitu kan. Bapak Ibu, itulah kita belajar ya. Jangan kita ada di dalam kumpulan kora, tapi kita mau belajar tunduk, taat. Sama di pekerjaan kita punya pimpinan, ada bos. Ya kalau bos bilang jangan, ya sudah jangan. Karena apa? Dia tahu kok apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita hadapi, dia lebih tahu. Sama di gereja ini, pimpinan kita adalah gembala kita. Kalau Pak Pendeta ngomong A, katanya beliau, jangan diturunkan. Tapi kadang-kadang kita kan suka turunkan Pak, berat. Tapi Pak Pendeta selalu jangan diturunkan, kalau Bapak sudah mau naik itu biarin naik. Kita sebagai jemaat apa? Dorong Pak Pendetanya supaya naik ke atas. Kita tunduk, taat. Kalau sudah dikasih tugas, jadwal, ya kerjakan. Bapak Ibu, tidak ada loh pekerjaan yang selesai. Pasti terus muncul baru. Gak ada selesainya. Selesainya kapan? Selesainya kapan kita kerja? Kerjaan selesai. Nah, di sumur kondang baru kita selesai. Makanya jangan lagi banyak buat alasan. Sama-sama kita belajar di tempat ini untuk tunduk taat kepada pimpinan kita. Gembala kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Tuhan bilang, nih Magda, kamu harus begini. Iya Tuhan, aku mau belajar. Lakukan. Apalagi untuk minggu depan. Gembalanya sudah berpikir, mau jam berapa ya ibadah ya, karena kita mau ke sana. Yang sudah dikasih tugas, berdoa yuk, biar gak pagi-pagi. Kata Magda kalau mimpin
pujian pagi-pagi suara masih tenggelam. Ya, belajar. Karena biasanya Tante Magda ini yang disuruh mimpin kalau ibadah jam 5 pagi. Itu berat loh buat dia. Tanya Bapak Ibu. Berat ya, sudah bangun, berat juga bawa kita. Kadang sudah mulai masih 5 orang, masih 4 orang. Tapi kita belajar taat. Siap ya? Nanti aku usul sama pendeta jam 5. Biar mami berangkat jam 3 dari rumah. Yuk, siap? Kita harus menjauhi kumpulan Kora. Yang terakhir, kita harus jauhi kumpulan kelompok. Maaf ya Bapak Ibu, saya katakan ini, mohon maaf. Kumpulan kelompok kambing. Makanya saya minta maaf terlebih dahulu. Bukan berarti saya mau mengambing-ambingkan Bapak Ibu. Tidak, mari kita sama-sama perhatikan. Matius 25. Matius 25. Dari kemarin tuh saya bahasa apa yang pas itu supaya saya nggak mengambing-ambingkan gitu ya. Matius 25, kita perhatikan ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-43. 41 sampai dengan 43, Matius 25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku," dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau ayat sebelumnya jelas di sana dipisahkan kelompok domba dan kelompok kambing. Makanya saya bergumul ini karena di depan saya sudah pakai kata menjauhi. Kalau mendekat ya kita mau kelompok domba. Nah, yang harus kita jauhi adalah kelompok kambing. Di dalam ayat 32 di situ, maaf saya baca ayat mulai dari ayat 31 ya. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya," dan lain sebagainya. Nah, ketemu nanti sampai ke ayat 41 tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kenapa saya katakan kita harus menjauhi kelompok kambing? Karena kelompok kambing ini adalah orang-orang yang egois. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia dapat, semuanya itu adalah untuk aku, untuk dirinya sendiri. Sehingga di situ waktu dikatakan dipisah-pisahkan antara kelompok kambing dan kelompok domba, bertanya mereka, "Kapan Tuhan?" Dia sempat protes, "Kapan kami melihat engkau haus, engkau lapar, engkau sakit," dan lain sebagainya. Padahal di situ jelas, saat di ayat yang 35, 36 dan seterusnya, dijelaskan sama Tuhan bahwa kelompok domba ini sudah mengerjakan. Di saat ada orang lapar dia kasih makan, di saat ada orang haus dia kasih minum. Dan Yesus gambarkan itu dengan dirinya. Dan kita yang gak kelihatan, gimana kita mau kasih Yesus minum? Saat ada orang datang ke rumah, "Aku haus Bu, kasih minum. Aku lapar Bu, kasih makan." Jangan ditutup-tutup rapat-rapat sampai keluar ijo-ijo dan biru-biru. Akhirnya apa? Sana nggak bisa dimakan, buang ke sampah. Bapak Ibu ingat,
kita diberkati oleh Tuhan, hendaklah kita juga menjadi berkat. Jadi jangan ditumpuk hanya untuk diri sendiri. Sehingga seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, kelompok kambing protes, kapan? Aku gak pernah lihat. Tapi kelompok kambing dijelaskan di domba, langsung Tuhan, kamu sudah melakukan. Nah di situ. Perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-45, itu perbedaannya di situ. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Tetapi di kelompok domba di ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Nah itu bedanya. Kalau kambing dikatakan kamu belum tidak melakukan, tapi domba kamu sudah melakukan. Nah bahasa di sekolah minggu, makanya kita yang sudah diberkati Tuhan jangan pelit. Itu bahasa saya ke anak-anak sekolah minggu. Jangan genggam tangan kita terus. Ingat firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Ibu kalau biasa seperti itu akan bahagia. Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba. Punya nasi sepiring, lihat teman di situ nggak makan. Mungkin nggak dikasih semua, yuk kita makan bareng-bareng berbagi yuk. Kamu seewang. Ada sukacita yang luar biasa di dalam diri kita. Karena apa? Kita akan melihat orang yang kita kasih separuh tadi, perutnya nggak bunyi-bunyi lagi. Sehingga kita di sebelahnya nggak ada keluhan, aduh perutku sakit. Bapak Ibu, saya setiap kali menjadi wali, saya biasakan anak-anak itu untuk membawa bekal dari rumah. Sepele memang. Yang saya tanamkan supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada anak yang gigit jari karena mamanya nggak bisa kasih uang jajan atau bekal. Memang awalnya mereka protes, tapi karena sudah biasa, sampai akhirnya ada anak yang bilang ke mamanya, Mak kalau goreng nugget jangan cuma 2. Kalau masih ada goreng 4 Mak, nanti mau ku kasih itu temanku. Dan saya kalau sudah ada jam kosong, saya lihat di luar pagar ada mamanya si ini, saya mencoba ngobrol gimana. Berat ngasih tempe 2 sekarang, tadinya 1 sekarang 2. Oh enggak Bu, saya senang begini. Ada juga yang protes. Anakku teriak-teriak begini. Saya bilang, berkurang tempenya di rumah? Dia jawab enggak sih. Ya kurang lah, karena harusnya tadi kalian 5 dibawa jadi. Tapi bisa ada lagi enggak? Yes Ibu, jadi bapaknya pulang duitnya bawa double. Nah, hanya gara sepotong tempe. Tapi kadang-kadang kita merasa apa? Rugi. Yuk kita belajar sama-sama. Saya percaya jemaat di tempat ini gak ada yang seperti itu. Jemaat di tempat ini gak genggam dengan berkat yang sudah didapat dari Tuhan. Semua hidup saling. Seperti firman Tuhan minggu kemarin. Lirik kanan, lirik kiri, mana yang dapurnya gak ngebul, dilihat. Jangan diem-diem. Ya. Bersyukur. Saya kemarin makan di situ, ternyata ada, Ibu tadi belum ambil ikan ini ya, Ibu tadi belum ngicipi ayamnya ya, Ibu tadi belum. Bapak Ibu, begitulah kira-kira kita mau belajar supaya apa? Kehadiran Tuhan itu selalu
ada di GKIN Hosiana Purikosambi. Sehingga kita bersama-sama menjadi saluran berkat dimanapun kita ada. Jadi jangan menutup diri. Semua kita kenyang untuk sendiri. Jadi yang gemuk-gemuk biar kurus. Karena dagingnya dibagi, biar lemaknya dibagi-bagi ya Bang Palen ya. Ya, oke, kita sama-sama belajar. Supaya kita enggak menjadi orang yang kikir, yang pelit, yang rakus, yang serakah. Tapi salinglah satu dengan yang lain. Kenapa? Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Sekarang kita sudah tahu mau apa enggak di dalam komunitas kita, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita di tempat ini. Selalu Tuhan hadir. Dan kita sudah tahu kalau Tuhan hadir, ada banyak terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.